Ahilman sih percaya ya, hari ini Kabais, mungkin juga Afahri, mungkin juga Abinta, oleh Allah dititipkan rezeki salah satunya karena kebaikan kita kepada orang tua kita. Iya nggak Kabais? Sok nangis dah gua mah. Dah. Sok nangis dah saya mah tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah. Kita berjumpa kembali di akun YouTube Teman Hijrah bersama Ahilman Fauzi, dan kita kembali lagi di serial Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta. Masya Allah. Baik, teman-teman, seperti biasa di serial Ramadan Bucin kali ini kita bakal menjawab pertanyaan dari kita bakal menjawab pertanyaan dari jamaah semua yang akan langsung ditanggapi oleh gurunda kita Ustaz Imam Fauzi tentunya. Dan seperti biasa di sini saya tidak sendiri, saya bersama Kak Faris dan juga Kak Bais. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahilman Bintang. mungkin alhamdulillah sehat. Bintang, sebelum kita dengerin pertanyaan dari Kak Bais atau Kak Fahri, katanya ada info teman hijrah. Oh iya, ini Ramadan ada ini lagi. acaranya apa aja? Oke, mungkin untuk teman-teman semua, teman jamaah, teman hijrah semua, di Ramadan kali ini di 1443 Hijriah ya Ustaz ya, kita bakal ada Ramadan Slow temanya, yaitu beberapa kegiatan teman hijrah di bulan Ramadan, alias antara lain itu ada kajian, ada bukber, podcast bucin kali ini ya, untuk teman-teman di setiap hari, insya Allah. Kemudian kita akan ada Infinity Hijrah, ngabring dan juga mabit bersama. Masya Allah. Dan stay tune di akun Instagramnya Teman Hijrah. Masya Allah. Baik. Apa nama akun Instagramnya? Teman Hijrah. _. Apa tema Teman Hijrah Ramadan ini? Ramadan Slow. Ramadan Slow. Apa tuh Cinta artinya? Ramadan. Ramadan penuh cinta. Oh iya. Love melulu. Iya. Gimana? Love. Baik, seperti biasa di serial Ramadan Bucin kali ini kita bakal menjawab dari pertanyaan dari jemaah yang sepertinya Afari ada yang mau ditanya. Aduh. Masya Allah. Mari. Masya Ya, Allah. izin bertanya nih ya. Silakan. Sebetulnya ini pertanyaan dari jamaah dapat dari sosial medianya Teman Hijrah. Karena kebetulan memang tema yang diangkat sama Teman Hijrah tentang cinta terus ya. Nggak tahu kenapa pertanyaannya juga tentang cinta, tentang sekitar pernikahan. Saya izin bacain ya. Silakan. Ya. Kok nggak ada ini teh? Iya, lupa saya. Gimana? Tanya dong A. Oh iya. Itu passwordnya ya. Oke. Tanya dong A. Iya. Gimana? Yang ragu-ragu gitu kan? Harus lepas ya. Oke. Ulang. Ulang. Iya, boleh. Pak, tadi dulu ngomongin ini. Baru Bais tanya dong A gitu ya. Coba ulang. Dari mana? Itu. Oh iya. Pertanyaannya ya. Oke. Gini ya, izin bertanya. Iya dong. Ayo Kak Bais gimana? Sebelum itu, tanya dong A. Iya. Gitu. Itu diajarin dulu. Dari jamaah kan? Ini nggak usah dikat, biarin aja ya. Ini dari jamaah kan? Iya. Ketahuan. Tagline-nya tanya dong A. Oh gitu. Udah harus berguru dulu nih ke Om Bais. Angkel. Oke, bisa Oke langsung. ya. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Siap. Tapi passwordnya tanya dong A. Iya dong, gitu dong. Udah boleh ya? Udah boleh nanya ya? Udah. Kamu grogi ya? Tarik nafas dulu. Oke. Tahan. Gini ya. Ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Saya mau nikah tapi masih ada kendala, ada tanggungan keluarga yang harus Masya dipenuhi. Kira-kira solusinya harus seperti apa? Masya Allah. Iya. Gimana Kak Bais? Ini kayaknya pengalaman juga. Yang sekarang pengalaman juga. Soalnya yang mention pertanyaannya dari Instagram @baistama. Masya Allah. Langsung ternyata. Kalau memang iya, ya udah alhamdulillah didengerin kan. Dengerin Ahilman. Iya. Pertama gini, kalau ada di antara kita yang hari ini diberikan amanah untuk menjadi bagian orang yang membantu keluarganya, bersyukurlah. Kenapa? Karena memberi nafkah kepada keluarga itu adalah kebaikan.
Bahkan berlipat ganda pahalanya saat kita memberi kepada keluarga. Jadi kalau ada seorang anak dengan izin Allah, kemudian karirnya bagus, rezekinya baik gitu, kemudian dia perhatikan misalnya orang tuanya, dia perhatikan adiknya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Ya, maka jangan, menurut Ahilman, jangan jadi keluhan gitu. Justru itu adalah pintu keberkahan yang bisa mendekatkan kita dengan tambahan rezeki. Demi Allah, tidak akan pernah miskin seorang anak yang memberi kepada orang tuanya. Tidak akan pernah habis seorang anak yang dia mencintai keluarganya, menyayangi keluarganya, apalagi jika dia masih punya orang tua gitu. Maka itu adalah pintu keberkahan yang harus dia hadirkan gitu. Karena justru kita ini akan sangat menyesal kalau orang tua kita sudah tidak ada tapi kita belum bisa memberi yang terbaik untuk orang tua kita. Artinya apa? Kalau sekarang kita masih punya orang tua, yuk bismillah gitu. Kita berikan sesuatu yang Allah titipkan kepada kita semampu kita tentunya. Dan mudah-mudahan itu jadi kebaikan kita sehingga mendatangkan banyak rezeki untuk kita. Ahilman sih percaya ya, hari ini Kabais, mungkin juga Afahri, mungkin juga Abinta, oleh Allah dititipkan rezeki, salah satunya karena kebaikan kita kepada orang tua kita. Iya gak Kabais? Sok nangis dah gua mah. Sok nangis dah saya mah. Tisu. Jadi ya kan gini, hari ini kita let's say sukses gitu ya, berhasil. Mungkin ikhtiar kita hanya 5% atau 10%. Tapi sisanya mungkin adalah doa orang tua kita. Mungkin doa keluarga kita yang senantiasa support dan dukung kita. Maka ini poin pertama ya. Jangan mengeluh ketika engkau diberikan amanah untuk mengurus keluargamu. Karena disitulah kunci keberkahan untuk kehidupanmu. Dan boleh jadi itulah cara Allah mempercepat datangnya rezeki kepadamu. Yang kedua, tentu ini harus ada bab komunikasi dengan calon kita. Saya kira tidak harus kemudian kita minder gitu. Kalau kita misalnya harus membantu keluarga kita, maka ya kita sampaikan kepada calon kita. Apa manggilnya? Manggilnya apa? Bisa mulu ya. Ayang. Ya sampaikan aja misalnya Ukti ya, atau enggak apa, sayang gitu kan. Aku sebagai anak pertama dari keluargaku, aku hari ini diberikan amanah, adik-adikku masih sekolah misalnya, orang tuaku begini, ya sampaikan saja. Kalau dia sudah bisa menerima di awal itu, maka insya Allah dia adalah perempuan yang baik untuk menjadi pendamping kita. Tapi kalau di awal dia sudah nolak, sudah mundur, ya saya kira berarti ada pertanyaan kan. Karena nanti kalau setelah menikah itu kan menyatukan dua aku menjadi satu kita. Ngerti gak? Jadi menikah itu bukan hanya sekedar mencintai, aku cinta kamu, kamu cinta aku, bukan hanya itu. Tapi ketika menikah, konsekuensi logis yang harus kita pahami adalah menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Artinya ketika sudah menikah, nggak ada lagi bahasa aku, nggak ada lagi bahasa kamu, tapi bahasanya apa? Kita. Orang tuamu adalah orang tuaku, orang tuaku adalah orang tuamu, keluargaku, keluargamu, keluargamu, keluargaku. Maka itulah yang namanya pernikahan, menyatukan dua aku menjadi satu kita. Nah, ini yang harus kita bicarakan dengan calon pasangan kita. Kamu harus menerima aku apa adanya dengan keluargaku, dan aku pun juga siap menerima kamu apa adanya dengan keluargamu. Maka nanti boleh jadi konteksnya sama. Kita sebagai laki-laki harus nanggung keluarga kita. Mungkin juga kita calon perempuan ini juga harus nanggung keluarganya. Nah, ini gimana? Yo, bismillah. Maka komunikasi ini harus terjalin di awal. Percayalah, cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi cinta terbaik itu adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Boleh diulangi? Cinta terbaik itu bukan dia yang siap menunggumu di puncak. saat di puncak, tapi menunggu menemani Ciawi. Menemanimu saat mendaki. Iya kan, puncak laut Ciawi. Kita harus terbuka ya. Lucu. Bisa ya Paslan ya. Jadi bagaimana keadaan kita harus terbuka. Jangan menutupi sesuatu sebelum apa artinya?
Sebelum nanti terbuka, karena kan ya sehebat-hebatnya kita menutupi sesuatu pasti akan kebuka juga, iya nggak? Ya. Apa salahnya kita komunikasi, sampaikan apa adanya, jika dia bisa menerima maka itu adalah sinyal bahwa dia adalah calon pendamping terbaik untuk kita. Oke, nah setelah komunikasi baru kemudian kita sampaikan juga kepada internal kita, kepada keluarga kita, sampaikan, Ma, Pa, Ade, Ani udah mau nikah nih sekarang. Nanti akan ada orang baru yang masuk ke rumah kita, ke keluarga kita. Maka nanti juga harus membangun rumah tangga dan seterusnya. Insya Allah kok pasti paham dan pasti ngerti gitu. Dan nanti ketika kita sudah menikah dengan izin Allah, kalau kita masih punya tangguhkan itu, ya bismillah kita bagi saja. Dan seorang istri yang tadi sudah menerima di awal, maka dia akan tahu kan, dia akan nerima, mungkin dia akan menurunkan gaya hidupnya gitu loh. Mungkin dia akan bisa lebih lebih ngerti kita, karena mungkin dari penghasilan kita akan ada yang diberikan kepada keluarga kita. Maka nanti gini mikirnya, kan nikah itu kunci rezeki ya. An-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kunci rezeki. Jangan berpikir tentang sisi keuangan kita antara sebelum menikah dengan setelah menikah itu sama, jangan. Karena boleh jadi Allah berikan rezeki yang jauh lebih besar. Ya karena apa? Ya karena dua orang kan bersatu. Masing-masing orang aja rezekinya ada nggak? Ada. Ya kan, waktu kita hidup sendiri ada. Waktu dia hidup sendiri ada. Dia disatukan. Apalagi kalau saat bersama ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahilman percaya, cinta yang dibangun dengan kepercayaan, cinta yang dibangun dengan kesederhanaan, cinta yang dibangun dengan kebersamaan, itu akan menumbuhkan cinta yang kuat. Ya, nggak apa-apa di awal pernikahan ini mungkin kita berat menjalaninya, nggak apa-apa mungkin kita berat melewatinya, tapi percayalah, biasanya ya pohon yang tinggi menjulang ke angkasa itu adalah pohon yang punya akar yang kuat, ya nggak? Maka akarnya dulu yang dikuatin. Yuk bismillah, jangan takut urusan rezeki, jangan khawatir urusan rezeki, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Ya, apalagi ketika engkau apalagi ketika engkau masih punya tanggungan dan itu adalah keluargamu. Percayalah ketika engkau memberi kepada keluargamu, maka Allah akan tambahkan. Karena siapa di antara orang yang paling baik itu, kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Yuk, bismillah. Saya kira 4 hal tadi yang perlu kita lakukan. Pertama tadi apa? Bersyukur. Karena kita masih punya keluarga. Berapa banyak di luar sana yang mungkin sudah kehilangan keluarganya. Termasuk Ahilman kan. Ahilman sejak muda ditinggal orang tua. Saat hari ini ingin berbuat baik kepada orang tua, secara kasat mata mungkin berat gitu ya, karena udah nggak ada. Hanya bisa doa yang terpanjat untuk bisa mengirim kepada orang tua di alam kubur. Makanya teman-teman bintang, Abais, jika masih ada orang tuanya, sayangi, muliakan, dan bahagiakan mereka. Bersyukur, karena kita masih punya pintu surga untuk bisa kita dapatkan di situ. Kemudian yang kedua, komunikasikan dengan calon kita. Yang ketiga, komunikasikan dengan internal kita. Dan yang keempat, yuk tetap ikhtiar. Insya Allah, rizki tidak akan pernah pergi kepada orang yang sudah ditakdirkan untuknya. Dan kita harus percaya, selama kita hidup, maka selama itulah masih ada catatan rezeki untuk kita. Apalagi kita mau menikah, iya nggak? Nikah baik nggak sih? Baik. Nikah itu pintu keberkahan. Nikah itu pintu rezeki. Maka jangan pernah khawatir tentang rezeki ketika engkau menikah. Karena bisa jadi ketika engkau melangkah dalam pernikahan, Allah berikan banyak kebaikan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Gimana Afari? Adem banget dengarnya ya. Kultum ya sebentar gitu ya, Mas. Lebih Salah satu yang ditanyakan juga sebenarnya sih, sangat menenangkan ya. Dari Afari atau Abais sudah menikah? Insya Mau Allah. dong, masa nggak mau? Amin. Kabais tuh memang sekarang masih ini ya sama ayah masih ya. Masih ya. Salah satu itu yang membuat agak berat sih sebenarnya. Udah nggak live ya. Afari juga ya, adik-adik masih banyak ya. Masya Allah, nggak apa-apa, bismillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ini juga bukan buatannya Kabais sama Afari. Mungkin juga di luar sana ada yang kondisinya sama ya. Masih berat untuk melangkah ke jenjang pernikahan karena
ya masih ada tanggungan keluarga yang harus dipenuhi. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan insyaallah. Amin ya Allah. Jangan diterusin nanti Kak Bais. Iya, Masih orang yang mah. Luar biasa. Baik. Udah ada episode yang lalu. Udah di episode yang lalu. Baik, alhamdulillah berikut dari jawaban dari gurunda kita Ustadz Hilman Fauzi luar biasa, dan buat teman-teman yang mau menikah, insyaallah rezeki ada aja, nggak bakal tertukar. Masya Allah. Amin. Baik, mungkin untuk info lebih lanjut, agenda dari Teman Hijrah bakal kita up di Instagramnya di Teman Hijrah _, jadi stay tune di situ. Dan demikian untuk episode serial Ramadan Bucin untuk kali ini. Ramadan Bucin, Ramadan bulan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aman? Aman. Masih banyak jawabannya, masya Allah. Masya Allah. Masih bintang. Jazakumullah. Semangat. Kalau udah